Saat pusing sesaat dalam pikirannya menghilang seperti kilat, hati Su Xiao, yang telah pulih, segera menegang sedikit. Dia jelas tahu harga seperti apa yang harus dia bayar karena linglung pada saat seperti itu. Harapannya tidak salah. Dengan penglihatan Xiao Yan, bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan celah seperti ini. Oleh karena itu, begitu Su Xiao pulih, kaki Xiao Yan melangkah dari tanah dan ledakan energi yang jelas terdengar dari bawahnya. Gelombang serangan energi langsung mengguncang tanah sampai sebuah lubang sedalam sekitar setengah inci terbentuk. Xiao Yan meminjam kekuatan menembak yang kuat dan kejam saat tubuhnya menjadi seperti hantu, muncul di atas kepala Su Xiao dalam satu tarikan napas. Dia mengencangkan tinjunya, tanpa trik apapun. Dia menggunakan douki dan kekuatan yang tak tertandingi ini saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala Su Xiao. Tinju, yang biasanya tidak terlalu besar, seperti kepalan tangan raksasa saat ini. Kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung memotong udara. Suara angin deras yang tajam dan dentuman sonik yang dalam menyatu, tampaknya telah meledak di dalam hati orang-orang, menyebabkan orang-orang tidak dapat menahan rasa takut yang muncul di dalam diri mereka karena kekuatan yang menakutkan, mengakibatkan mereka takut untuk memasang pertahanan. Perasaan takut dalam hati Su Xiao ini hanya berlangsung sesaat sebelum dengan paksa dilemparkan keluar dari hatinya. Menghadapi serangan seperti petir yang cepat dan keras ini, dia hanya bisa dengan cepat mengedarkan douki di tubuhnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya, armor douki hijau pucat muncul di tubuhnya dengan cahaya terang. Kepalanya segera dimiringkan ke belakang saat dia dengan paksa menghindari poin vitalnya. Tinju, ditutupi dengan warna hijau douki, ditempelkan di depan Su Xiao, dan akhirnya membentur dadanya. Douki terdiam sejenak sebelum melepaskan kekuatan yang sangat kuat seperti gunung berapi yang meletus saat Xiao Yan menjerit pelan di dalam hatinya. Ledakan oktan, tangisan rendah dan dalam menyertai kekuatan menakutkan yang menyebabkan ekspresi Su Xiao berubah drastis. Kekuatan itu seperti gelombang air banjir yang meluap benar-benar menghantam baju besi kokoh yang melindungi tubuh yang terakhir. Segera, riak energi berwarna hijau tiba-tiba membentuk lingkaran saat menyebar keluar dari titik kontak di antara keduanya. Sebagian besar pohon di hutan lebat di sampingnya terpotong secara horizontal saat ditelan oleh riak energi ini. Daun pohon hijau zamrud seperti hujan berwarna hijau menutupi seluruh area hutan terbuka ini. Retakan kerak, setelah penyebaran riak energi, suara retakan yang jelas dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar di udara. Dalam pantulan mata Su Xiao yang dipenuhi kejutan, orang bisa melihat bahwa banyak garis retakan dengan cepat menyebar melalui douki armornya yang keras. Dalam hitungan detik garis retakan menutupi seluruh armor. Akhirnya, armor douki kewalahan. Suara retakan muncul saat itu pecah menjadi pecahan bercahaya yang melayang ke langit. Itu dipisahkan dari tubuh Su Xiao, dan diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Dengan pertahanan terakhir rusak, kekuatan di telapak tangan Xiao Yan, yang belum sepenuhnya terselesaikan, dengan kuat mendarat di tubuh Su Xiao. Di bawah erosi kekuatannya, yang masih kuat dan keras, kemerahan halus menyapu wajah terkejut Su Xiao. Jejak darah segera keluar dari sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa lagi menahan penyebaran kekuatan saat seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga tampak seperti burung yang telah kehilangan sayapnya, tanpa daya menabrak tanah. Darah segar yang telah dimuntahkan dari mulut Su Xiao menguap menjadi ketiadaan saat memasuki radius satu kaki Xiao Yan karena suhu tinggi yang keluar dari tubuhnya. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong dan tubuhnya berguling di udara sebelum mendarat di samping penguasa Suan berat. Hanya setelah dia mendarat, suara benda berat yang mendarat di tanah terdengar. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat Su Xiao terbaring di atas tumpukan daun layu dengan wajah yang sudah pucat. Kejutan di mata yang terakhir masih tersisa. Seseorang yang kekuatannya berada di sekitar bintang 5 hingga 6 Dadoushi telah mengungkapkan pembukaan yang fatal di bawah Lion Tiger Gold Shattering Roar yang tak terduga. Akhirnya, dia benar-benar dikalahkan hingga serangan seperti petir Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan tinjunya yang agak mati rasa dan sekali lagi menggenggam gagang penguasa Suan berat dengan erat di telapak tangannya. Tatapannya membawa rasa sedingin es saat menyapu medan pertempuran lainnya, yang masih dalam jalan buntu yang sangat kacau.
Suara sedingin esnya tiba-tiba angkat bicara, Su Xiao sudah dikalahkan. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Teriakan tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang meledak. Pada saat ini, medan perang yang kacau segera menjadi sunyi. Berbagai suara benturan pisau dan pedang juga terhenti mendadak pada saat ini. Semua tatapan mengikuti asal kata-kata ini dan bergerak, akhirnya berhenti pada Xiao Yan, yang memegang penguasa berat di tangannya, serta Su Xiao terbaring di tanah di belakang yang pertama, tidak bisa bergerak. Su Xiao benar-benar kalah. Dua tatapan yang berhenti di wajah putih kertas Su Xiao secara kebetulan adalah milik Leng Bai dan Xiu Yan yang sedang menghadap Bai San dan Wu Hao. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Harus diketahui bahwa jika mereka membahas siapa yang terkuat di antara mereka bertiga, Su Xiao menduduki peringkat teratas. Namun, tidak peduli bagaimana mereka membayangkan pertempuran itu, mereka tidak akan pernah mengira bahwa dalam pertempuran ini, Su Xiao sebenarnya akan menjadi yang pertama dikalahkan. Apalagi dia dikalahkan dengan cara yang begitu cepat dan lugas. Orang ini sudah kuat sedemikian rupa. Kejutan muncul di mata Leng Bai dan Xiu Yan saat tatapan mereka dengan cepat beralih dari tubuh Su Xiao ke Xiao Yan, yang memegang penggaris berat di tangannya. Baru sekarang mereka mengerti sedikit tentang mengapa pemuda ini, yang usianya tampaknya sedikit lebih muda dari kebanyakan orang di medan perang, benar-benar memiliki keberanian dan resolusi untuk mengumpulkan semua siswa baru bersama. Dengan kekuatan seperti ini, melupakan murid-murid baru, bahkan murid-murid yang lebih tua di akademi dalam sepertinya bukan tandingannya. Pemimpin grup, brengsek, seranganmu sebenarnya sangat ganas. Saudaraku, mari kita melawan mereka. Jika kita dikalahkan oleh sekelompok siswa baru, bagaimana kita bisa bertahan di akademi dalam di masa depan? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam suasana tenang medan pertempuran. Segera, tiga sosok manusia yang ditutupi oleh douki tiba-tiba keluar dari medan pertempuran yang kacau dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Teriakan yang tiba-tiba muncul, memecah keheningan di dalam medan pertempuran. Itu juga menyebabkan beberapa aura ganas berkerumun ke mata siswa yang lebih tua. Reputasi sangat penting di dalam akademi dalam. Mereka tidak ingin berakhir dengan reputasi yang memalukan. Kalau tidak, itu akan benar-benar seperti yang dikatakan teriakan itu. Bagaimana mereka bisa bertahan di akademi dalam? Saat aura ganas muncul, douki yang kuat sekali lagi melonjak keluar dari siswa yang lebih tua yang tersisa. Akhirnya, mereka dengan ganas menerkam para mahasiswa baru yang mengalami kerugian besar. Ketika mereka menyerang, ada tambahan kekejaman. Xiao Yan tidak berharap seseorang akan menimbulkan gangguan pada titik kritis setelah dia berusaha keras untuk menggunakan kekuatan mengalahkan Su Xiao untuk memadamkan siswa yang lebih tua. Segera kemarahan muncul di hatinya. Dia dengan dingin memperhatikan ketiga sosok yang telah menembak secara eksplosif ini. Tangannya tiba-tiba melepaskan penguasa Suan berat saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya menyerang ke depan alih-alih mundur, dan mengambil inisiatif untuk menyerang ke area yang dikelilingi oleh tiga orang, saat dia menembak ke depan. Kekuatan tak berbentuk meledak dari telapak tangannya ke segala arah menyerang formasi tiga orang itu sampai pecah berkeping-keping. Bai San, Wu Hao, selesaikan pertempuranmu dengan cepat, berhenti menahan. Douki berwarna hijau membungkus seluruh tubuh Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya langsung bersinar dan muncul di belakang salah satu siswa yang lebih tua seperti hantu. Telapak tangannya yang berat terlempar dan tercetak di bahu yang terakhir dengan cara seperti kilat. Kekuatan yang kuat langsung mendorong yang terakhir sampai dia terhuyung-huyung. Akhirnya, dia menjadi seperti labu yang berguling saat dia berguling jauh sebelum dia menabrak batang pohon dan pingsan. Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatannya yang biasa ke bentuk puncaknya. Setelah terpisah dari pengekangan penguasa Suan berat, kecepatannya secepat bayangan. Dua siswa senior akademi dalam lainnya hanya bisa mengandalkan getaran udara di sekitar mereka untuk mengidentifikasi lokasi Xiao Yan. Namun, mereka jelas tidak mahir menggunakan kemampuan ini untuk mengidentifikasi posisi Xiao Yan. Karenanya, hanya dalam beberapa menit, kedua orang itu mendapat beberapa pukulan berat. Mereka terus menahannya dengan cara ini selama 4-5 menit sebelum tubuh mereka akhirnya roboh lemah dan mereka kehilangan akal sehat untuk sementara.
Kekuatan mereka bertiga ada di sekitar seseorang yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Kekuatan ini bisa dianggap di antara yang terbaik untuk siswa baru biasa. Namun, dalam menghadapi Xiao Yan, seorang bintang 6 Dadoushi dengan pengalaman tempur yang luas, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka. Itu sudah sangat luar biasa bagi mereka bertiga untuk mengandalkan kerjasama mereka untuk menyeretnya keluar dengan Xiao Yan cukup lama. Meskipun kekuatan permukaan Xiao Yan berada di sekitar Dadoushi bintang 6, karena dia membawa penguasa Suan berat yang sangat berat untuk waktu yang lama, kecepatan, kekuatan, dan bahkan daya tahannya, jauh melebihi dari bintang 6 biasa Dadoushi. Selain itu, setelah Xiao Yan dipisahkan dari penguasa Suan berat, bahkan jika dia tidak menampilkan kelincahan Dou Techniques, kecepatannya kemungkinan akan menyaingi bintang 7 atau bahkan 8 Dadoushi. Tentu saja, Xiao Yan tidak memiliki agility Douki semacam itu yang bisa berkedip dan menghindar selama pertempuran. Teknik agility Dou, yang dia peroleh sejak lama, memang memiliki kekuatan menyerang yang hebat saat berjalan dalam garis lurus. Namun, ketika sampai pada pertarungan jarak dekat itu sama sekali tidak berguna. Selain itu, dia belum berlatih gerakan 3000 petir di kelas Agility Dou Technique. Oleh karena itu, Xiao Yan sebagian besar mengandalkan kelincahannya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Meskipun demikian, Xiao Yan masih tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk mengalahkan ketiga siswa yang lebih tua yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Selama 10 menit di mana Xiao Yan terjerat dengan 3 siswa Akademi Batin yang lebih tua, 3 medan pertempuran lainnya juga memasuki fase akhir pertarungan. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan Baisan dan Leng Bai, tetapi jelas bahwa metode Qi dan teknik Dou yang dipraktikkan sebelumnya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. Meskipun sulit untuk membedakan siapa yang lebih baik ketika mereka mulai bertarung pada awalnya, manfaat metode Qi yang lebih tinggi secara bertahap muncul dengan sendirinya setelah pertempuran berlarut-larut. Saat Dou Qi Leng Bai mulai pucat, Baisan masih diisi dengan Dou Qi. Setelah terjerat seperti ini selama 10 menit lagi, Baisan akhirnya mengguncang dan mendorong Leng Bai yang berwajah pucat setelah menampilkan serangan kuat Dou Qi yang dia gunakan saat bertarung dengan Xiao Yan di kompetisi kualifikasi. Saat Leng Bai mundur, tombak panjang berwarna perak menerobos udara dengan cara seperti kilat. Akhirnya, dengan suara Ci, itu berhenti tepat di depan tenggorokannya. Segera, seluruh tubuh yang terakhir menegang saat dia mengangkat tangannya. Melihat bahwa Leng Bai memilih untuk mengaku kalah, tenggorokan Baisan berguling sedikit. Nafasnya yang cepat menyebabkan dadanya naik dan turun dengan cepat. Butir-butir keringat yang menetes dari wajahnya juga menandakan bahwa dia tidak memenangkan pertarungan ini dengan santai. Tombak panjang yang berhenti di depan Leng Bai tidak ditarik. Sudut mulut Baisan terangkat dengan sikap senang, ketika dia melihat wajah lawannya yang agak kaku. Dia menoleh sedikit, saat dia mengangkat matanya, dan menyapu mereka ke arah Xiao Yan. Ketika dia melihat Su Xiao dan 3 siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang telah jatuh ke samping, kebanggaan di sudut mulutnya tanpa sadar perlahan-lahan meredup. Beberapa rasa dingin dan iri tidak bisa membantu, tetapi melintas di matanya. Si dia yang punya karakter angkuh, memang tidak suka perasaan ditekan dengan tegas oleh seseorang. Di Akademi Luar di masa lalu, dia benar-benar pantas menjadi salah satu orang paling luar biasa di sana, menerima tatapan hormat dari semua siswa. Jenis perawatan ini tiba-tiba hancur setelah munculnya Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dadanya, yang tidak terlalu lebar, tidak merasakan sedikit pun perasaan positif terhadap Xiao Yan. Meskipun dia telah memperoleh cukup banyak manfaat dari mengikuti Xiao Yan selama seluruh perjalanan ini, hatinya dengan tegas berpikir bahwa ini hanya karena masing-masing dari mereka memegang apa yang dibutuhkan yang lain. Xiao Yan tidak menginginkan apapun selain meminjam kekuatannya untuk mendapatkan energi api dari siswa Akademi Dalam lainnya untuk memuaskan keinginannya. Dalam hati Baisan, dia tidak pernah memperlakukannya sebagai pemimpin kelompok yang sejati. Itu hanya menggunakan satu sama lain untuk apa yang mereka butuhkan. Namun, pemenang terbesar dalam pertukaran ini tetaplah dia. Mata Baisan menyapu beberapa siswa baru. Dia bisa melihat rasa hormat dan pemujaan terhadap Xiao Yan dari dalam mata mereka.
Jelas keberanian dan resolusi yang ditunjukkan Xiao Yan untuk melawan kelompok siswa yang lebih tua telah berhasil mendapatkan dukungan mereka, yang diungkapkan langsung dari hati mereka. Bajingan ini benar-benar lupa bahwa tanpa kita, Xiao Yan tidak akan pernah bisa mencapai ini sendirian. Baisan mengatupkan giginya dengan keras. Kemarahan yang ditekan di dalam hatinya untuk waktu yang lama, tidak bisa membantu tetapi keluar sekarang. Saat dia menjadi semakin marah di dalam hatinya, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat di tangannya dan mengambil langkah maju. Tombak panjang itu menghantam secara horizontal dan segera mendarat dengan keras di dada Leng Bai, yang sudah menyerah untuk bertarung dan tidak memiliki pertahanan. Wajah yang terakhir segera memerah dan seteguk darah segar keluar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan akhirnya duduk di tanah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara matanya dipenuhi amarah. "Apa yang kamu lihat? Tidak puas?" Baisan tertawa terbahak-bahak saat melihat amarah di mata Leng Bai. Dia mengambil langkah maju, dan baru saja akan melampiaskan amarah di dalam hatinya, ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Suara Xiao Yan yang rendah dan dalam terdengar. "Dia sudah mengaku kalah, kenapa kamu harus terus menyerang? Apakah mulia melukai orang yang tidak berdaya?" Halangan Xiao Yan menyebabkan tombak panjang yang dipegang di tangan Baisan bergetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Dengan mendengus, dia membawa tombak panjang di tangannya, berbalik, dan menyerbu ke medan pertempuran antara siswa baru dan yang lebih tua. Tombak panjangnya mengeluarkan suara cici, tampak megah seperti ular piton raksasa berwarna perak. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Baisan pergi. Dia kemudian melirik pertarungan di sisi Wu Hao, yang juga telah mencapai fase akhir. Hanya setelah melihat bahwa yang terakhir akan menang, Xiao Yan menoleh dan melihat wajah marah Leng Bai. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan sebotol obat penyembuh. Leng Bai kaget setelah menerima botol obat. Kemarahan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Dia tidak mengembalikan obatnya. Sebagai gantinya, dia melepaskan pakaiannya, dan menuangkan cairan obat dingin ke lukanya, di mana darah segar menetes. Baru saat itulah dia perlahan menghela nafas lega. Jarinya menjentikan ke cincin penyimpanan, dan cahaya biru ditembakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih cahaya biru itu. Dia melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kartu kristal api berwarna biru pucat. Nomor di kartu kristal api sebenarnya telah mencapai 86. Di antara semua kartu kristal api yang dilihat Xiao Yan selama periode waktu ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dilihatnya. Xiao Yan memegang kartu kristal api dan tidak bertindak seperti orang suci dan mengembalikannya. Ini adalah rampasan kemenangan kelompok mereka dan bukan miliknya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya menangkupkan tangannya ke arah Leng Bai untuk berterima kasih. "Rekanmu itu tidak seberapa, katakan padanya bahwa saya akan membalas serangan tombak yang saya terima hari ini." Leng Bai mengangkat kepalanya untuk bersandar di batang pohon saat dia berbicara dengan lemah. "Maafkan saya." Xiao Yan menghela nafas. Baisan memang sedikit berlebihan sehubungan dengan masalah ini. Jika dia telah memukuli Leng Bai sampai seperti ini dalam pertempuran, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Namun, ia sempat memberikan pukulan yang begitu berat setelah lawan mengaku kalah dan menurunkan pertahanannya. Ini tidak benar-benar mengikuti aturan. Meskipun kamu telah meminjam kekuatan siswa baru untuk mengalahkan 3 kelompok kita, itu tidak akan mungkin bagimu untuk mengambil hadiah dan kembali ke Akademi Dalam. Tatapan Leng Bai berhenti di medan pertempuran antara Wu Hao dan Xiu Yan. Di tempat itu, Xiu Yan sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di kepala yang keras karena tabrakan di antara mereka berdua. "Aku tahu, masih ada 2 kelompok yang disebut Black White Evil Stopper." Xiao Yan mengangkat bahunya dan menjawab, "Sepertinya kamu tahu cukup banyak." Leng Bai mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merasa sedikit heran. Apa yang saya katakan sebelumnya bukanlah kata-kata sombong. Yang disebut kompetisi berburu energi api ini sengaja dibuat oleh Akademi Dalam. Ini karena banyak siswa baru yang sangat angkuh ketika mereka tiba di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Akademi Dalam merancang kompetisi berburu ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para siswa yang lebih tua menekan semangat siswa baru di hutan.
Oleh karena itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika Anda ingin memaksa keluar dari hutan ini. Aku hanya tidak ingin kita dirampok sampai tidak ada lagi yang tersisa sebelum kita memasuki akademi dalam. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa apa yang disebut metode yang Anda siswa yang lebih tua gunakan untuk menghilangkan semangat siswa baru benar-benar menjijikkan. Mungkin karena mereka pernah menerima perlakuan seperti itu di masa lalu sehingga mereka ingin mengembalikannya kepada siswa baru. Namun, praktik umum dari satu kelompok yang diteruskan ke kelompok berikutnya benar-benar tidak akan berhasil. Bahkan jika kita tidak membalas kali ini, kemungkinan akan ada siswa baru yang akan memimpin kelompok untuk melawan. Xiao Yan berbicara perlahan. Tatapannya menatap Wu Hao, yang akhirnya mengguncang Xiu Yan dengan satu telapak tangan sampai yang terakhir mengambil 10 langkah mundur. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa kemenangan dalam pertempuran di sana sudah ditentukan. Leng Bai diam. Dia juga memahami dengan jelas bahwa siswa tua berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api ini tidak hanya untuk merebut energi api. Ada beberapa yang pada dasarnya berpartisipasi karena mereka ingin menghaluskan bayangan di hati mereka. Baiklah, pertempuran bisa dianggap telah berakhir di sini. Xiao Yan menghembuskan napas. Dia mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran yang agak kacau. Tempat itu memiliki Sun Er, Hu Jia, dan Bai San yang berpartisipasi. Beberapa siswa yang lebih tua dari akademi dalam yang bertahan dengan pahit akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan jalan buntu. Setelah mengandalkan aura ganas untuk melukai beberapa siswa baru, mereka benar-benar tertekan. Ah, kerugian besar apa siswa yang lebih tua ini memang sangat kuat. Akademi batin memang tempat yang bagus untuk mengasah orang. Tatapan Xiao Yan menyapu tanah terbuka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada kurang dari 15 dari semula 40 atau lebih siswa baru yang masih bisa berdiri setelah mengalahkan 12 siswa yang lebih tua yang telah bekerja sama dengan baik satu sama lain. Sebagian besar siswa yang tersisa untuk sementara kehilangan kekuatan tempur mereka, dan terengah-engah di tanah karena luka-luka mereka. Pada saat siswa terakhir yang lebih tua jatuh ke tanah, tangisan gembira yang berisi rasa sakit segera terdengar di tanah terbuka. 10 siswa baru plus, yang masih bisa bergerak, tidak bisa menahan kegelisahan di hati mereka saat mereka mengeluarkan tawa gembira. Dalam sekejap, lapisan atmosfer gembira menyebar ke atmosfer mencekik asli yang sebelumnya dimiliki tanah. Haha, semuanya, lihat temanmu dulu. Gosokkan obat penyembuh ini pada mereka. Orang yang tersisa harus mengumpulkan kartu kristal api dari tangan siswa yang lebih tua. Karena kami telah memperoleh kemenangan, wajar jika kami mulai membagikan rampasan kami. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah-wajah yang dipenuhi kegembiraan dari para siswa baru dan tersenyum. Dia perlahan mengambil langkah maju dan mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanan. Dia meletakkannya di atas batu dan tersenyum saat dia berbicara kepada semua orang. Iya, pada saat ini, semua orang pada dasarnya mematuhi perintah Xiao Yan setelah kembalinya mereka yang hebat ini. Makanya, semua orang berteriak serempak ketika mendengar kata-katanya dan langsung melakukan apa yang dia perintahkan. Dalam sekejap tanah kosong tampak sedikit sibuk sekali lagi. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan tersenyum dan bertanya ketika dia melihat Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao yang berjalan ke arahnya. Ketiganya mengangguk. Sun Er dan Hu Jia masih terlihat baik-baik saja tetapi Wu Hao sedikit terengah-engah. Jelas perjuangan keras yang dia alami dengan Xiu Yan sebelumnya telah sangat menghabiskan douqi dan kekuatan fisiknya. Xiao Yan mengetukkan tangannya ke cincin penyimpanannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Dia memiringkannya sedikit dan menuangkan 3 pil pemulihan energi, yang dia serahkan kepada mereka bertiga. Ini dapat memungkinkan Anda untuk dengan cepat memulihkan douqi Anda. Makan itu. Sun Er tersenyum dan menerima pil obat. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia melemparkannya langsung ke mulutnya. Di sisi lain, Hu Jia dan Wu Hao sedikit ragu sebelum mengambil satu, dan berterima kasih pada Xiao Yan dengan lembut. Xiao Yan sembarangan tersenyum, mengangkat kepalanya dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang, saat dia menyaksikan tempat terbuka yang sibuk. Mereka akhirnya berhasil menghabisi ketiga grup tersebut.
Selanjutnya, selama mereka diberi 1 hari untuk istirahat, mereka akan dapat menuntut apa yang disebut Black White Evil Stopper. Cek, mereka benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mereka benar-benar berhasil menelan ketiga kelompok siswa yang lebih tua itu. 2 lelaki tua di atas pohon di lautan pepohonan yang luas perlahan membuka mata mereka. Mereka bertukar pandang, dan menggelengkan kepala saat berbicara dengan senyuman dan keheranan. Kekuatan anak kecil bernama Xiao Yan itu tampaknya cukup besar. Dia benar-benar mampu mengalahkan Su Xiao dengan sangat cepat. Meskipun dia menggunakan efek khusus dari teknik Sonic Dou, serangannya yang jelas dan matanya yang tajam adalah sesuatu yang bahkan beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam tidak memilikinya. Salah satu lelaki tua itu memuji. Hehehe, itu benar. Mungkin setelah kompetisi berburu ini selesai, kita harus membiarkan orang tua Hugan mengirimi kita beberapa informasi tentang anak kecil ini. Saya pikir dengan potensinya, dia mungkin bisa masuk ke 10 besar peringkat kuat setelah menjalani pelatihan akademi dalam. Orang tua lainnya menganggukkan kepalanya sedikit dan berbicara sambil tersenyum. Iya, orang tua yang berbicara sebelumnya mengangguk sedikit. Dia mengulurkan pinggangnya yang malas dan berkata, namun, keberuntungan siswa baru ini akan segera berakhir. Black White Evil Stopper tahun ini adalah beberapa rekan tangguh yang sering mendapatkan fire energy di dalam fitting arena. Apa? Sebelum semua kata terdengar, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Suara kaget keluar dari mulutnya. Dia memiringkan kepalanya dan bertukar pandangan dengan lelaki tua itu sebelum berkata dengan suara kaget, 5 kis itu. Teman baik, sungguh di luar dugaan bahwa ada seorang nelayan yang datang untuk menawar sambil bertempur antara Sandpiper dan Remis. Mereka memang layak menjadi orang-orang yang berkerumun di dalam gelanggang olahraga. Benar-benar taktik yang licik. Xiao Yan tersenyum saat melihat 15 kartu energi api biru pucat di tangannya sambil berdiri di area hutan terbuka. Hatinya menghela nafas panjang. Ini adalah akuisisi yang besar. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan menyapu siswa baru yang matanya panas membara. Dia tersenyum dan berkata, selanjutnya, kita bisa mulai membagikan rampasan kita. Sama seperti suara Xiao yang terdengar, tawa samar asing tiba-tiba dipancarkan dari dalam hutan lebat tanpa peringatan apapun. Akhirnya, suara itu perlahan bergema di tanah kosong, menyebabkan tubuh semua orang menjadi kaku. Mahasiswa baru tahun ini memang tidak biasa. Mereka sebenarnya mampu mengalahkan semua 8 kelompok siswa yang lebih tua, tetapi ini juga cukup bagus. Kami akan mengambil semua energi api dari tangan Anda. Wajah penuh senyum Xiao yang tiba-tiba menegang. Rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke suatu tempat di hutan lebat. Daun pohon tiba-tiba bergeser di tempat itu. Segera, 5 sosok, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki yang ganas, melintas dan muncul di atas batang pohon, seperti 5 binatang ajaib berbentuk manusia. Mereka melihat ke bawah ke orang-orang di lapangan terbuka dari sudut pandang mereka yang tinggi. Melihat 5 sosok manusia yang muncul di pohon, wajah semua orang di tanah kosong tiba-tiba berkerut. Kelima orang yang berdiri di atas pohon itu, seluruhnya mengenakan pakaian hitam yang dirancang dengan indah. Jika seseorang melihat mereka dari kejauhan, mereka tampak seperti 5 bayangan hitam tinta. Saat mereka berlima muncul ki yang ganas, yang tidak sedikit pun tersembunyi, merembes keluar dari tubuh mereka. Sebuah kekuatan, yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya tampak tertekan, menutupi seluruh tempat terbuka. Itu menyebabkan mereka merasakan perasaan tidak nyaman, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas di dalam hutan. Sati, kamu benar-benar mengikuti kami di sini. Setelah 5 sosok itu muncul, ekspresi Leng Bai, yang punggungnya bersandar di batang pohon untuk mengatur napas, berubah. Terlebih lagi setelah pandangannya menyapu pria di tengah, yang tubuhnya sebesar gorila. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak tanpa sadar. Kami bertemu dengan beberapa siswa baru di jalan dan juga menerima informasi. Pria di antara 5 orang itu, yang sosoknya tinggi dan besar hingga membuat orang lain merasakan tekanan, menjawab dengan acuh tak acuh. Segera, matanya menatap ke arah Su Xiao, yang terluka dan 2 lainnya sebelum dia tersenyum dan berkata, cek.
Sangat tidak terduga bahkan kalian bertiga dikalahkan oleh siswa baru ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berlatih di dalam akademi dalam. Petik 2. Kata-kata ini dari pria yang dipanggil Sati oleh Leng Bai, menyebabkan wajah Leng Bai dan dua lainnya menjadi diwarnai dengan warna merah. Sesaat kemudian, dia mendengus dan berkata, mahasiswa baru tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Apa yang aneh tentang dikalahkan? Petik 2. Lupakan. Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Saya akan menyelesaikan masalah selanjutnya. Namun, Anda bisa melupakan tentang saya yang mengembalikan energi api kepada Anda setelah seluruh kegagalan ini selesai. Ini karena kalian semua tidak memiliki kemampuan untuk melindungi barang-barang kalian sendiri. Jadi kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Sati melambaikan tangannya saat dia mengalihkan pandangannya. Itu akhirnya mendarat di Xiaoyan, yang memegang penggaris beratnya. Kejutan melintas di matanya saat dia bertanya, kamu adalah Xiaoyan. Mampu mengalahkan Su Xiao dan yang lainnya pada usia seperti itu. Tidak heran Anda bisa mengumpulkan semua siswa baru. Petik 2. Suara Sati dipenuhi dengan kekuatan. Saat dia berbicara, hal itu langsung mengguncang beberapa siswa baru hingga mereka menutup telinga. Kamu seharusnya menjadi iblis hitam dari apa yang disebut Black White Evil Stopper. Xiaoyan bertukar tatapan dengan Sati saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Ketika dia berbicara, tatapannya perlahan menyapu 5 bayangan hitam. Hatinya berangsur-angsur tenggelam. Dia menyadari bahwa masing-masing pada dasarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan Leng Bai. Pria bernama Tisa bahkan lebih menakutkan. Jika Xiaoyan telah menyelidiki dengan benar, orang itu kemungkinan besar adalah orang yang kuat di puncak kelas Dadoushi. Kamu bisa menyebut kami kelompok setan hitam. Saya adalah pemimpin kelompok Tisa. Tisa membuka mulutnya dan tersenyum. Gigi putihnya memancarkan dinginnya hewan buas yang memamerkan taringnya. Dia melihat langsung ke arah Xiaoyan dan berkata, biar ku beritahukan kabar baik padamu. Masalah siswa baru yang merampok siswa yang lebih tua dari energi api. Mereka beberapa hari ini telah dikirim ke akademi dalam. Saat ini, Anda, Xiaoyan, sudah memiliki reputasi yang cukup di dalam akademi dalam bahkan sebelum Anda memasukinya. Sudah ada sejumlah siswa akademi dalam yang tidak diketahui jumlahnya yang berlari ke sini, menunggu kalian semua pergi. Jika Anda semua benar-benar berjalan keluar dari hutan sambil membawa begitu banyak energi api, Anda dan sekelompok siswa baru ini akan benar-benar menjadi terkenal di akademi dalam. Petik 2. Xiaoyan tetap diam dan tidak menanggapi kata-kata Tisa. Tentu saja, sebagai salah satu dari 2 grup terakhir dalam kompetisi berburu energi api, tahun ini tugas kita adalah menjatuhkan semua siswa baru yang seperti duri yang muncul. Makanya, kalau mau jalan keluar lancar, masih memungkinkan. Serahkan kartu kristal api Anda dan saya jamin bahwa saya tidak akan memaksa. Apa yang kamu katakan? Tisa tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. Tidak ada pilihan lain. Xiaoyan perlahan menghela nafas saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, ini satu-satunya. Sati menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tatapannya menyapu satu putaran ke siswa baru di bawah dan berkata, jika kamu masih bisa mengumpulkan 40 siswa baru dengan kekuatan tempur penuh mereka, hanya kelompok iblis hitam kami saja yang benar-benar akan kesulitan menelan kalian semua. Sayangnya, bagaimanapun, setelah kelelahan melawan Su Xiao dan yang lainnya sebelumnya, pada dasarnya kelompok siswa baru Anda ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kami. Selama saya mengalahkan beberapa dari Anda, periode penuh dapat ditempatkan pada kompetisi berburu energi api tahun ini. Petik 2. Xiaoyan menyipitkan matanya. Tangan, yang dia gunakan untuk memegang penguasa Suan berat, perlahan mengencang. Di sisinya, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao melangkah maju. Mengikuti di belakang Xiaoyan, 10 plus siswa baru yang tersebar yang pernapasannya sedikit lemah, mengatupkan gigi dan mengerumuni Xiaoyan setelah beberapa saat ragu-ragu. Momen ini tidak memungkinkan mereka untuk menarik diri. Bagaimanapun, mereka tidak akan berpikir bahwa Sati ini, yang penampilannya bukan tipe yang baik, akan melepaskan mereka dengan energi api di tangan mereka jika Xiaoyan dan yang lainnya dikalahkan.
Karena mereka tidak dapat menghindari kerepotan, maka mereka sebaiknya pergi sekuat tenaga. Mengapa? Apakah Anda ingin berjuang sampai mati hanya untuk membalas? Tisa mengangkat alisnya saat melihat tindakan mereka. Senyuman dingin yang pekat muncul di wajahnya yang kasar. Sepertinya kalian semua masih menyimpan harapan pada kekuatan kalian. Juga, kami tidak menyerang siapapun selama hampir 3 hari di dalam hutan sialan ini. Tulang kami mulai gatal. Petik 2. Tunggu. Saat Sati memutar tinjunya, teriakan tiba-tiba terdengar. Alis mantan merajut sedikit saat tatapannya mengikuti suara dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan seorang pria muda tampan yang mengenakan pakaian putih. Tatapannya menyapu wajah pemuda itu dan merasa itu sedikit familiar. Kakak Sati, apakah kamu masih mengingatku? Kami bertemu terakhir kali ketika Anda keluar saat cuti dengan sepupu saya yang lebih tua Bai Feng. Baisan memegang tombak panjang di tangannya saat dia menangkupkan tangannya ke arah Tisan dan berbicara sambil tersenyum. Bai Feng, kamu apakah Baisan? Sati kaget saat mendengar nama Bai Feng. Ketakutan melintas di matanya. Segera, tatapannya berhenti di wajah Baisan saat dia akhirnya ingat sebelum berbicara dengan cara seseorang yang baru saja menyadari sesuatu. Hahaha, itu benar. Baisan tersenyum saat menjawab. Dia akhirnya menghela nafas lega saat mendengar Sati menyebut namanya. Kamu juga bagian dari kelompok siswa baru ini. Sati melirik posisi Baisan. Dia tampaknya memahami sesuatu saat dia berbicara dengan makna yang lebih dalam. Iya, Baisan tersenyum canggung dan mengangguk. Dia memutar bola matanya dan berkata, Kakak Tisan, saya ingin tahu apakah karena kakak sepupu saya Anda bisa. Karena wajah Bai Feng, aku secara alami bisa membiarkanmu pergi. Aku memang punya hubungan dengannya. Tentu saja, saya tidak akan menyerang Anda. Sati melambaikan tangannya dan tersenyum saat menjawab sebelum Baisan menyelesaikan kalimatnya. Baisan agak membosankan ketika dia diganggu oleh Tisa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ragu-ragu setelah mendengar kata-kata yang terakhir diucapkan. Sudut pandangannya beralih ke Xiao Yan dan yang lainnya. Dia baru saja berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia secara tidak sengaja melihat sedikit rasa dingin di alis Sati. Hatinya segera menjadi takut. Baisan, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri apapun yang terjadi. Meskipun saya adalah pemimpin kelompok dari kelompok iblis hitam, saya juga harus bertanggung jawab untuk teman-teman saya. Aku sudah cukup memberi muka pada Bai Feng dengan membiarkanmu pergi. Anda juga harus mundur selangkah. Sati perlahan berkata, nada peringatan dalam suaranya sangat jelas. Ekspresi Baisan berubah sedikit saat mendengar ini. Dia segera pulih dengan cepat dan mengangguk. Baiklah, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Anda tidak perlu repot tentang masalah lain. Tisa melambaikan tangannya ke arah Baisan dan memerintahkan. Baisan sedikit ragu saat mendengar ini. Baisan, kamu ingin menjadi pembelot dan lari. Hujia, yang telah menonton dengan dingin di sela-sela, segera mengerutkan kening dalam-dalam saat dia dengan dingin berteriak ketika dia melihat keraguan Baisan. Saya dianggap pembelot hanya karena saya tidak melawan musuh dengan kalian semua. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami adalah satu kelompok? Di antara kami hanyalah interaksi timbal balik di mana kami akan menerima apa yang kami butuhkan. Selain itu, pemenang terbesar dari transaksi ini masih Xiao Yan. Beberapa dari kami berjuang sampai mati dan menjadi sangat lelah, tetapi dia telah mengambil semua hal yang baik. Baisan langsung marah besar saat mendengar Hujia menangis dingin. Dia tidak bisa lagi menahan rasa cemburu dan keengganan di dalam hatinya. Kamu, Hujia juga menjadi marah atas jawaban Baisan. Tanpa kepemimpinan Xiao Yan, bisakah kamu mencapai titik ini? Hanya dengan Anda sendiri, Anda akan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua yang Anda temui. Apakah Anda akan mampu berdiri di tempat Anda sekarang dengan hampir 100 energi api, tanpa kepemimpinannya? Petik 2, tidak perlu bicara lagi. Karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Sejak awal, grup kami ini untuk sementara dibentuk. Tidak ada kekuatan pengikat, setiap orang bebas untuk pergi. Kita mungkin tidak akan kalah bahkan tanpa dia. Xiao Yan, yang berada di samping Hujia, menariknya kembali dan berbicara dengan lemah. Dia sudah tahu bahwa Baisan sangat tidak puas dengannya. Cepat atau lambat dia akan menjadi momok jika dia dipaksa untuk tetap tinggal di dalam kelompok.
Sekarang dia ingin pergi sendiri, itu akan menghilangkan masalah bagi Xiao Yan untuk berjaga-jaga terhadapnya. Hu Jia mendengus. Dia dengan dingin menatap Baisan dan tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Mengapa dia tidak melihat orang ini sebagai orang seperti itu di masa lalu? Tipe orang yang paling dia benci adalah tipe orang yang akan melarikan diri di saat-saat terakhir dan meninggalkan teman mereka karena ketakutan setiap kali musuh yang kuat mendekat. Dibandingkan dengan Baisan, Hu Jia tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan jauh lebih enak dipandang. Paling tidak yang terakhir tidak akan meninggalkan teman-temannya dalam krisis. Wu Hao sedikit mengangkat kepalanya. Ada beberapa penghinaan yang terkandung di dalam mata yang biasa dia lihat di Baisan. Baiklah, kalian semua bisa mengikutinya. Tuan muda ini tidak akan menemani Anda. Mata para siswa baru itu juga memperlihatkan ekspresi jijik. Itu menyebabkan wajah Baisan berkedut sedikit. Dia menatap dengan kejam pada Xiao Yan sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat dan melintas ke dahan pohon sebelum akhirnya memasuki hutan dan menghilang. Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya saat dia memandangi hutan tempat Baisan menghilang. Tatapannya menatap langsung ke arah Tisa. Meskipun kepergian Baisan memang menyebabkan kekuatan bertarung mereka sangat terpengaruh, masih tidak mungkin baginya untuk menyerahkan energi api. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa rekan Anda itu tidak dapat hadir. Suara Baileng yang mengandung penghinaan perlahan terdengar dari samping. Xiao Yan mengangkat bahunya tetapi tidak mengungkapkan pendapat apapun. Akui saja kekalahan. Kelompok Tisan bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Apalagi rekan Anda sudah pergi. Peluang kemenangan yang awalnya rendah menderita kerugian besar. Leng Bai menghela napas. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kata-kata Leng Bai itu benar, dia tidak sedikit pun tenang. Dia tersenyum saat tatapannya menatap langsung ke Tisan. Beberapa saat kemudian, suara yang tenang menyebabkan hati yang agak dingin dari siswa baru yang hadir. Dari hasil musuh yang kuat muncul, untuk sekali lagi dipenuhi dengan api dan niat bertarung. Karena aku sudah mengumpulkan semua orang, kita secara alami harus membawa mereka agar berhasil menyerang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, aku, Xiao Yan, tidak akan mundur selangkah. Karena itu, ayo berjuang. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.